Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para jemaah yang dirahmati Allah, pada kesempatan ini sedikit kita berbicara tentang La ilaha illallah adalah sebagai bentengnya Allah. Para jemaah yang dirahmati Allah, kita tahu kalimat La ilaha illallah merupakan kalimat inti, kalimat tauhid. Dari situlah bermuara ketauhidan kita untuk mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat ini adalah merupakan kalimat inti di dalam Islam. Karena dari kalimat itulah semua akan bermunculan. Dan semua didampingi oleh kalimat La ilaha illallah. Dalam aktivitas apapun. Terkadang dengan ucapan dan terkadang hanya dengan makna yang tersirat di dalamnya. Misalnya saja, pada saat seseorang dilahirkan, maka disunahkan, diazankan maupun dikomatkan. Jadi azan dan iqamah itu intinya adalah La ilaha illallah. Pada saat orang melakukan akad nikah, maka disuruh baca kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu intinya adalah La ilaha illallah. Pada saat orang sakaratul maut, diperintahkan oleh Rasulullah, dianjurkan oleh Rasulullah untuk mengingatkan orang yang sedang sakaratul maut mendekati kematian dengan kalimat La ilaha illallah. Laqinu mautakum bi kalimah La ilaha illallah, kata Rasulullah. Ajarkanlah kalimat La ilaha illallah kepada orang yang akan meninggal pada saat dia sakaratul maut. Karena apabila dia dapat mengucapkan hal yang demikian, maka dijamin dakhalal jannah, kata Rasulullah. Maka masuk surga. Walaupun nanti pada saat dia meninggal membawa dosa belum sempat diampunkan oleh Allah, maka kalau belum diampunkan oleh Allah, maka dia akan masuk neraka dulu. Setelah disiksa, habis masa siksaan, maka barulah dia dimasukkan ke dalam surga. Ini fadilah, manfaat daripada mengucapkan kalimah La ilaha illallah. Salat intinya juga kalimat La ilaha illallah. Ibadah haji juga intinya kalimah La ilaha illallah. Segala kebaikan bermuara kepada kalimat La ilaha illallah. Jadi pengertiannya sangat luas. Kalimat La ilaha illallah ini. Pantas saja Allah sampai mengatakan bahwa La ilaha illallah itu adalah merupakan bentengnya Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai benteng dari Allah subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis qudsi dari Ali radhiyallahu anhu qala. Jadi an Ali radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsani Jibril alaihi salam qala yaqulullahu ta'ala. Kemudian Allah berkata dari sabda Rasulullah tersebut, La ilaha illallahu hisni faman dakhalahu amina min adzabi. Dari hadis ini Ali meriwayatkannya bahwa dia berkata
bahwa Rasulullah SAW bersabda, dan Rasulullah pun mengatakan bahwa Allah telah berfirman lewat malaikat Jibril, pemberitahuannya, La ilaha illallahu hisni. La ilaha illallah adalah bentengku, kata Allah. Faman dakhalahu, barang siapa yang masuk dalam bentengku, kata Allah, amina min azabi, aman dari azabku, maka dia aman dari azabku. Para jemaah yang dirahmati Allah, jadi barang siapa yang membaca kalimah la ilaha illallah, sering menjadikan kebiasaannya dalam membaca, baik pagi, siang maupun malam, selalu membaca kalimah la ilaha illallah, berarti di dalam dirinya sudah ada benteng dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau dia sudah berada dalam bentengnya Allah, maka berarti dia itu aman dari azabnya Allah, siksanya Allah. Siksa itu ada dua. Semenjak kita berada di dunia juga disebut dengan siksa. Dan juga kita berada di akhirat nanti juga disebut dengan siksa. Jadi kalau kita sudah masuk dalam benteng Allah, berada dalam benteng Allah, maka dengan karunia Allah kita dihindarkan dari azabnya Allah Subhanahu wa ta'ala, baik di dunia terlebih lagi di akhirat nanti. Para jemaah yang dirahmati Allah, oleh karena itu kita biasakanlah membaca kalimah la ilaha illallah. Kalau dapat membaca kalimah la ilaha illallah itu harus belajar kepada seorang guru yang pernah belajar kalimat la ilaha illallah. Memang kalimat la ilaha illallah itu adalah sifatnya umum. Jangankan orang Islam, di luar Islam pun bisa mengatakan kalimat la ilaha illallah. Nah, maka kita membiasakan mengamalkannya agar kita berada dalam bentengnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita sudah berada dalam benteng Allah, mudah-mudahan insya Allah dengan kehendak Allah kita diselamatkan dari azabnya Allah, baik di dunia terlebih lagi di akhirat nanti. Para jemaah yang dirahmati Allah, ini saja yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan kita dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk selalu rutin membaca kalimah la ilaha illallah. Kalau dalam thariqah Qadiriyah wa Naqsyabandiyah yang dipelopori oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, dia mengajarkan kepada murid-muridnya itu membiasakan kalimah la ilaha illallah itu sebanyak 160 kali atau 165 kali, itu setelah sholat 5 waktu, setelah sholat subuh, zuhur, asar, maghrib maupun isya. Nah, itu dibiasakan. Kemudian untuk membiasakan juga kalimat yang pendek dari la ilaha illallah itu adalah kalimat Allah, Allahu, Allahu, Allah, itu juga diamalkan setelah sholat 5 waktu. Nah, ini kita terima dari guru ke guru kalimat la ilaha illallah dan kalimat Allah, Allah. Kalimat la ilaha illallah itu adalah inti dari ajaran thariqah Qadiriyah. Kalau kalimat Allah, Allah itu adalah inti dari ajaran zikir thariqat Naqsyabandiyah. Jadi digabungkan oleh Syekh Ahmad Khatib Sambas, maka
zikirnya jadi la ilaha illallah dan zikir Allah, 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 maka disebutlah dengan tariqah Qadiriyah wan Naqsyabandiyah. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.